Friends, namanya orang hidup, sekali dua kali pasti pernah galau, ya nggak? Gue juga sama. Lu pernah nggak ngalamin gini? Lu lagi galau, terus orang sekitar lu bilang sama lu, udah nikmatin aja. Atau mereka bilang gini, udah nggak usah kebanyakan mikir. Kalau dibilangin kayak gitu, kita lagi galau, reaksinya macam-macam. Bagus kalau lu bisa langsung terima, iya juga ya. Gitu. Tapi bukan nggak mungkin, lu malah jadi kesel gitu ya. Emang lagi banyak mikir kok, lagi banyak pikiran, suruh jangan banyak mikir tuh gimana, terus suruh nikmatin lagi gitu ya. Nah, kalau kita belum bisa bereaksi dengan tepat dengan nasihat baik seperti itu, dengan nasihat baik kayak gitu, maka lo perlu dengerin nih, ya. Jadi ceritanya gini, friend. Nasihat itu, nasihat untuk nyuruh kita nikmatin aja. Nasihat untuk nggak usah banyak mikir, itu benar. Benernya gimana? Nah, gue cerita sedikit ya. Kalau ilmuwan bilang, yang namanya realitas hidup ini sebenarnya adalah kesatuan ruang dan waktu. Jadi kalau kita ngomong sekarang, saat ini gitu ya, itu artinya bicara di suatu titik di dalam ruang waktu. Dan kalau kita bicara sekarang nih, asumsinya waktu berhenti. Jadi nggak ada masa lalu, nggak ada masa depan. Waktu berhenti. Artinya apa? Artinya yang tersisa di dalam ruang waktu itu ya tinggal ruang gitu, friends. Maka yang dimaksud dengan menikmati saat ini, menikmati sekarang dan nggak kebanyakan mikir, itu sebenarnya adalah menikmati luasnya ruang. Atau kalau mau lebih tepat lagi, menikmati ruang yang menjadi luas karena isinya dikosongin. Gitu. Apa maksudnya tuh, friend? Kita pakai perumpamaan deh ya. Anggap aja setiap kita ini komputer. Jadi otak kita ini komputer. Terus setiap orang, setiap kita dijatah RAM, memori. Katakanlah misalnya 32 giga deh. Jadi setiap kita adalah komputer, dikasih jatah RAM 32 giga. Di ruang memori itu, friends, kita bisa letakkan dua macam isi. Ruang 32 giga itu disediain buat diisi dengan memori. Komputer kan gitu. Nah, kita bisa milih apa yang bisa kita taruh, apa yang bisa kita letakkan di ruangan itu. Kita bisa taruh misalnya di ruangan itu dokumen gambar deh, dokumen Photoshop gitu ya. Kalau misalnya dokumen Photoshop itu kita ambil dari hard disk, pernah di save gitu ya, terus kita buka lagi, itu sama dengan menempatkan memori masa lalu. Kita juga bisa meletakkan di situ proyeksi memori atau proyeksi ingatan masa depan. Misalnya apa? Misalnya kita ngerjain suatu dokumen gitu ya, di Microsoft Word misalnya, dan belum kita save. Artinya belum menjadi masa lalu kan? Itu proyeksi masa depan namanya. Nah, kalau yang kayak gitu kita kerjain banyak gitu ya, kita buka dokumen banyak, buka program, aplikasi banyak gitu ya.
Kan 32 giga itu semakin menyusut ya friend ya. Semakin penuh, semakin banyak, semakin besar dokumen, semakin banyak aplikasi atau program yang kita taruh di situ, ruang itu pasti menyempit. Nggak 32 giga lagi, pasti berkurang. Semakin banyak dokumen yang dibuka, semakin besar aplikasinya, memorinya makin menyempit. Nah, yang kayak gitu itu friend, semakin banyak dilakukan, semakin banyak dokumen dibuka, semakin banyak aplikasi dibuka, sebenarnya kita justru semakin menjauh dari apa yang namanya sekarang, gitu. Kalau diterusin, kita isi dengan macam-macam nih, file-file dari hard disk, masa lalu berarti kan, file-file kita buka kerja, buka Word, buka program lain, buka Excel, segala macam bareng kita pakai gitu, kita buka. Hasilnya apa kalau udah kebanyakan? Biasanya sih hang brandnya. Kalau enggak, tiba-tiba BSOD. Tahu nggak BSOD? BSOD itu blue screen of death. Itu loh yang kalau lagi kerja, tahu-tahu layarnya jadi biru. Terus komputernya nggak bisa diapa-apain. Mesti dimatiin, dihidupin lagi gitu. Nah, itu tewas sudah kerjaan semua ya. Jadi intinya kalau itu diisi kebanyakan, jadinya hang atau lambat lah paling enggak. Gitu, brand. Sebaliknya, semakin kecil dokumen yang dibuka, baik itu dari hard disk atau yang kita kerjakan, semakin sedikit aplikasi atau program yang terbuka, maka ruangan itu kan meluas, mendekati batas maksimumnya, mendekati 32 giga gitu. Itu artinya apa? Artinya kita menikmati keluasan ruang gitu. Kalau kita pinter ngatur yang kayak gitu, disitulah kita ngalamin yang namanya plong. Kenapa? Karena ruangnya jadi luas gitu. Itu sebabnya gini, friend. Para pakar bilang kalau lo mau menikmati yang namanya sekarang, dan sebenarnya itu artinya adalah menikmati luasnya ruang, maka lakukanlah dengan mengalami, bukan dengan mengingat. Gitu kalau kata para pakar. Jadi menikmati sekarang itu dilakukan dengan mengalami dan bukan dengan mengingat. Kalaupun memang harus ada yang perlu diletakkan di ruangan itu sebagai ingatan, mereka menganjurkan ya udahlah, ingat yang penting-penting aja gitu. Kalau perlu ingat yang paling penting gitu kan. Zikir misalnya, mikir positif, macam-macam lah. Tapi yang penting-penting aja lah. Yang lainnya udah tutup aja lah. Programnya, dokumennya, filenya tutup. Jadi kita menikmati luasnya ruang. Jadi friend, kalau kita mau menikmati yang namanya sekarang, menikmati saat ini, caranya sudah pasti kan. Nggak usah kebanyakan mikir gitu loh. Jadi kesimpulannya friend, nasihat yang bilang udah nikmatin aja, udah jangan kebanyakan mikir, itu bener friend. Lain kali kalau lo galau friends ya, inget nih, yang namanya menikmati sekarang itu bukan menikmati waktunya, menikmati luasnya ruang karena nggak kebanyakan nginget-nginget, tapi lebih banyak mengalami. Itu namanya menikmati friends. Itu friends ya, biar aman kita.